Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Perenungan Agape Course Ministry hari ini dengan tema Rahasia Panjang Umur. Kuncinya di mana? Yang pertama, kita harus memiliki taat. Yang kedua, memiliki kasih. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan. Yang selanjutnya kita harus taat juga kepada orang tua kita. Yang kedua, kita harus memiliki kasih. Kasih kepada Allah kita. Yang kedua, kita harus memiliki kasih kepada orang tua kita, saudara. Maka di saat kita memiliki dua hal ini, kita akan mendapatkan rahasia panjang umur, saudara. Firman Tuhan di Efesus 6 ayat 1 sampai ke 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari Injil ini. Ayat ketiga, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita mau panjang umur, kita harus taat kepada Tuhan dan juga taat kepada orang tua kita. Dan selanjutnya kita harus memiliki kasih kepada Tuhan dan juga memiliki kasih kepada orang tua kita. Yang pertama kita harus taat kepada orang tua kita. Dengan cara apa, saudara? Dengan situasi apapun, saudara. Kalau orang tua kita katakan atau orang tua kita mendidik kita, percaya saudara, kalau orang tua kita mendidik kita, pasti orang tua kita itu menginginkan supaya anaknya itu menjadi anak yang baik. Tidak mungkin orang tua kita mengajarkan yang tidak baik, saudara. Maka dari itu, kita sebagai anak, kita harus tahu diri, yang artinya kita harus tahu seberapa besarnya kasih orang tua kepada anak-anaknya. Janganlah kita sebagai anak itu selalu membangkang atau membantah, atau apalagi kita sebagai anak yang selalu membuat sakit hati orang tua kita. Perkataan kita selalu menyinggung atau membuat sakit hati orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita tuh sampai nangis karena perilaku kita sebagai anak, saudara. Karena apa? Karena kita sebagai anak bisa menjadi durhaka, saudara, kalau anak selalu membantah atau melawan kepada orang tua. Jadi kita sebagai anak itu harus taat dan kita harus tunduk kepada orang tua kita. Maka dari itu, saudara, kita sebagai anak-anaknya, kita harus membahagiakan orang tua kita. Kalau kita mau panjang umur dan bahagia, kita harus membahagiakan orang tua kita seperti kita membahagiakan Tuhan. Dengan cara apa? Contohnya yang paling mudah, saudara. Kalau mungkin orang tua kita sedang ulang tahun, kita ajak orang tua kita untuk membeli sesuatu yang dia sukai, saudara. Mungkin makanan, mungkin harga itu tidak terlalu mahal, tapi kalau makanan itu yang menyenangkan orang tua kita, maka orang tua kita akan bahagia, saudara. Nah, kita memberikannya dengan penuh kasih, seperti kita mengasihi Tuhan kita. Maka dari itu, saudara, kita sebagai anak-anak, kita harus terus menjaga nama baik orang tua kita. Jangan sampai kita menjelek-jelekan
orang tua kita, meskipun mungkin perilaku orang tua kita itu tidak baik atau kurang baik, saudara. Tetapi kita sebagai anak, saudara, kita harus menjaganya. Janganlah kita menjelek-jelekan orang tua kita di muka umum atau di hadapan orang-orang lain, saudara. Mungkin saat itu kita dengan bangga menjelek-jelekan nama orang tua kita. Tapi ingat, saudara, kalau kita menjelek-jelekan orang tua kita, sama aja kita menjelekkan diri kita sendiri. Karena kita ini darah daging orang tua kita, saudara. Maka dari itu, kita harus menjaga nama baik orang tua kita. Seburuk apapun orang tua kita, tetap kita harus menjaganya nama itu, saudara. Karena apa? Karena baik buruk orang tua kita, dia yang sudah memperjuangkan kehidupan kita saat kita di perut, di dalam kandungan, sampai kita lahir, sampai kita besar. Orang tua kita yang merawatnya, saudara. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita lakukan yang terbaik buat orang tua kita di saat orang tua kita masih ada. Jangan terbalik, saudara. Saya pernah melihat ada satu keluarga, di saat orang tuanya masih ada, orang tuanya disia-siakan. Bahkan orang tuanya minta sesuatu pun, makanan yang dia inginkan tidak pernah mau dibelikan. Bahkan dia dimarah-marahin, dikata-katain orang tuanya. Tetapi di saat orang tuanya meninggal, di saat orang tuanya ada di dalam peti, dia berusaha memberikan makanan-makanan kesukaan orang tuanya, disediakan di meja. Nah ini, saudara, ini yang terbalik, saudara. Percuma. Karena orang tua kita sudah tidak ada, sudah meninggal, tidak dapat menikmati makanan itu, saudara. Kalau kita mau menyenangkan orang tua kita, memberikan makanan kesukaan orang tua kita di saat orang tua kita masih ada. Amin, saudara. Yuk kita lakukan yang terbaik kepada orang tua kita seperti lakukan kepada Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.